Sahabat DKB, adalah sebuah anugerah dari Allah kalau pada hari ini saya, Pendeta Arlen Sarosa, diberikan kesempatan untuk menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berperenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya melayani di YKB dan berjemaat di GKI Kepaduri, Jakarta. Nah, renungan kita pada hari ini, Rabu 21 Desember 2022, berjudul Hina dalam Jejak Anugerah. Didasarkan pada Injil menurut Matius pasal pertama, ayat pertama sampai ayat 17. Dan yang jadi pusat permenungan kita adalah Matius pasal pertama, ayat 3, 5, dan 6. Mari berdoa sebelum bacanya. Tuhan, Sang Firman yang telah menjadi manusia, tolonglah kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengerti dengan benar firman Allah, dan diberi kemampuan untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah semua kami yang Kau percayai, baik hamba-Mu ini yang akan menyampaikan renungan firman Allah, pun seluruh kru YKB dan peralatan di studio. Jadi Allah dalam tangan Tuhan, supaya firman Tuhan dapat sampai kepada para umat Tuhan yang mendengarkan saat ini dengan baik dan jelas. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara, renungan yang ditulis oleh Pendeta Paulus Sugeng Wijaya ini dilandaskan pada intinya pada Matius pasal pertama, ayat 3, 5, dan 6. Saya bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Sahabat DKB, silsilah nenek moyang Yesus sebagaimana disampaikan dalam Injil Matius sangatlah menarik. Dalam silsilah tersebut, 4 kali Matius menyebutkan tidak hanya nama seseorang, tapi juga nama istri. Lebih menarik lagi, karena nama keempat orang perempuan yang disebutkan Matius itu semuanya adalah perempuan yang di mata masyarakat Yahudi membawa aib. Mereka adalah Tamar, Rahab, Rut, dan Batsheba, istri Uria. Para perempuan ini tidak bisa digolongkan sebagai orang-orang yang kudus jika dinilai dari kategori yang ditetapkan para pemimpin agama bangsa Yahudi. Melalui penuturan silsilah diri Yesus seperti itu, Matius ingin menunjukkan bahwa kelahiran Yesus di dunia ini merupakan bukti nyata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah, pertama, Tuhan yang bersedia mengenakan kehinaan dunia untuk menjadi tubuh ilahinya. Kedua, Tuhan yang bersedia merangkul mereka yang hina, yang tersingkir dan dianggap berdosa. Ketiga, Tuhan yang tolok ukur utama bagi tindakannya bukanlah kekudusan, melainkan kemurahan hati. Sahabat, kita pun diharapkan meneladani apa yang sudah didemonstrasikan oleh Tuhan. Kita perlu melatih diri dalam empati. Tantangan terbesarnya adalah kita seringkali lambat untuk mendengar, tetapi cepat berkata-kata, bahkan menghakimi orang lain. Kita juga perlu mengembangkan kemampuan untuk menjadikan diri kita rentan, agar kita membuka tangan lebar-lebar dan merangkul orang lain tanpa syarat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu, Engkau mau datang dalam dunia ini, menempatkan diri, memakai orang-orang, para perempuan-perempuan yang dalam ukuran-ukuran formal keagamaan pada masa dianggap tak pantas, tak kudus. Tapi Engkau mau memakai itu sebagai alat untuk kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia ini. Berikan kami kesediaan untuk bersikap ramah, menerima, merangkul mereka yang sering dianggap
karena bawaan-bawaan dalam dirinya sebagai orang-orang yang tak pantas untuk berada dekat dengan Tuhan, berada dekat dengan kehidupan keagamaan karena dianggap sebagai orang-orang yang melakukan dosa, yang melawan kehendak Allah. Mereka yang dalam dirinya sendiri, yang dibawa dalam kelahiran mereka, memiliki hal-hal yang dianggap aneh, dianggap tak pantas, dianggap hina oleh masyarakat secara umum. Berikan kami keberanian, berikan gerejamu keberanian untuk merangkul mereka, bersikap ramah kepada mereka, menjadi sahabat bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para pegiat-pegiat sosial yang bekerja untuk orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang bahkan ingin menghabisi hidupnya karena merasa tertekan, stres karena penolakan masyarakat, bahkan penolakan anggota keluarga mereka sendiri karena hal-hal yang mereka bawa sejak lahir. Berikan kepada para pekerja sosial ini semangat yang terus-menerus berkobar, empatik yang semakin dalam, agar lewat mereka saudara-saudara kami yang merasa tertolak, tersingkirkan, dianggap hina, bahkan oleh keluarga mereka sendiri, mendapat sahabat, mendapat tempat untuk menjalani hidup dalam kemurahan, dalam kerahiman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.